La takhda'na bil qaul. Jangan perempuan bersuara mendesak-desak, mendayu-dayu, merayu-rayu. Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit. Didengarnya suara perempuan mendayu, mendesah, dia langsung error. Makanya perempuan jangan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana? Pekanbaru. Orang mana nih? Melayu, Riau. Gitu. Jangan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Riau? Nah, itulah penyebab perselingkuhan itu. Ada laki-laki ini yang dalam hatinya penyakit. Begitu didengarnya suara, jangankan suara ibu, suara Telkomsel bernafsu dia. Assalamualaikum, pulsa Anda tinggal 300 perak lagi. Bernafsu juga dengar. Ini semuanya baik-baik semua. Syahadat sudah, sholat sudah, puasa sudah, zakat tak ada beda. Zakat laki-laki sama perempuan. Ustadz, ya saya wanita karir, saya dapat gaji sekian juta sebulan, suami saya juga, apakah digabungkan pendapatan kami? Tidak. Harta ibu punya ibu, harta bapak punya bapak. Jadi dengan menikah harta ibu dan bapak tidak disatukan. Dan sekarang KHI kompilasi hukum Islam Indonesia ada namanya harta gono gini, pencarian bersama sejak mulai menikah, meninggal dunia dibagi gono gini, karena dianggap laki-laki dan perempuan itu dua orang partner yang bekerja sama, maka hartanya juga dibagi dua, gono gini. Saya sampai sekarang tak tahu gono gini ini apa. Yang jelas kalau jamaah bertanya, Ustadz apa arti gono gini? Kau begono, aku begini. Oleh sebab itu maka begitulah Islam mengangkat derajat perempuan. Dulu perempuan ini tak dapat harta warisan. Kalau meninggal, saya sangka kue. Awak puasa apa bagi kue? Dulu hilang bahan awak menengok. Dulu perempuan itu tak boleh punya harta. Pokoknya kalau laki meninggal, perempuan tak boleh. Malah perempuan itu macam harta diwarisi. Anak laki-laki menikah, waktu itu poligami unlimited edition, tak ada batasan. Nikah 1, nikah 2, nikah 3, nikah 4, nikah 5, nikah sampai bininya 15. Kemudian anak laki-laki dari istri pertama paling tua, lalu si bapak tadi punya istri terakhir nomor 15 muda, meninggal si bapak, istri terakhirnya ini diwarisi oleh anak pertama dari istri pertama. Bayangkan, perempuan jadi harta warisan. Datang Islam, haram menikahi perempuan yang sudah dinikahi ayah kita. Begitu Islam menjaga kehormatan perempuan, dan perempuan dapat harta warisan. Walakum, laki-laki, walakum nisfu ma taraka azwajukum. Hai para laki-laki, kalian dapat setengah harta istrimu. Illam yakul lahunna walad. Kalau tak ada anak, maka kalian dapat setengah. 1 miliar ibu, pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, tunggang langgang lintang pukang, dapat 1 miliar. Meninggal ibu, maka bapak dapat setengah. Banyak yang senyum kan? Setengah 500 juta. Kalau udah 500 di tangan, itu yang nangis sebelah kanan aja. Fa in kana lahunna waladun, kalau ada anak, falakumur rubu'u, kamu dapat 1/4. Sekarang kita balik, falahunnar rubu'u, perempuan dapat 1/4. Illam yakul lakum walad, kalau tak ada anak. Fa in kana lakum waladun, kalau ada anak, falahunnas sumunu, perempuan dapat 1/8. Alhamdulillah Pak Ustaz, tahu saya jatah saya sekarang. Bagaimana kalau dia jadi anak? Lidzakari mislu hazzil unsayain, anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Kenapa laki-laki lebih banyak? Yang menanggung biaya nafkah pernikahan laki-laki, yang akan meminang perempuan laki-laki, yang akan menanggung biaya nikah laki-laki, yang akan memberikan nafkah zahir dan batin laki-laki. Laki-laki akan dihormati, dimuliakan kalau secara finansial dia mapan. Laki-laki yang mapan ekonominya lebih dihormati. Itu siapa? Suami saya bangga dengan dia, karena dia. Itu siapa? Entah, jumpa di jalan dari. Gimana ibu bisa kenal dulu sama itu? Salah sambung Pak Ustaz.
Tapi kalau kaya dia tanya, gimana ibu bisa kenal sama dia? Aku tak pernah mencari dia, dia tak pernah mencari aku, Allah mempertemukan kami. Gitu. Sampai mana cerita kita tadi? Syahadat sama, sholat sama, puasa sama, zakat. Masalah harta beda, emas laki-laki sama emas perempuan. Emas perempuan, emas laki-laki keluarkan 2,5%. Setiap beratnya 85 gram. Ingat, 85, 85, 85, 85. Ingat 85. Jangan keluar dari sini berubah jadi 58. Soalnya kalau kita kurang cairan, dehidrasi, payah mengingat. Saya bukan ngejek, saya sendiri gitu. Oleh sebab itu maka kita ingat, kira-kira dalam hidup kita peristiwa apa yang terjadi tahun 85. Ingat itu, 85, 85, 85. Emas yang 85 gram, keluarkan zakatnya 2,5%. Tapi emas perempuan, subang, anting, gelang, rantai, tusuk konde, gigi. Dulu perempuan giginya emas, asal jumpa sama orang. Bagaimana perhiasan? Tanya sama ustadz ini, ustadz, apakah emas perhiasan perempuan ada zakatnya? Tak ada zakatnya. Tanya pula ustadz ini mengatakan ada zakatnya. Akhirnya saya bingung Pak Ustaz. Jadi ibu gimana? Udah tak saya bayar sampai sekarang. Menurut pendapat mazhab Hambali, zakat perhiasan perempuan seumur hidup sekali saja. Balik dari sini, kumpulkan semua, cincin, gelang, rantai, subang. Alhamdulillah Pak Ustaz, satu cuci tangan. Aku keluarkan zakatnya sekali saja. Tidak ada nisabnya, tak perlu 85 gram. Keluarkan sekali seumur hidup 2,5%. Total kira-kira kalau dirupiahkan berapa dia? 5 juta, sejuta 25 ribu. Kalau 5 juta 125 ribu. 10 juta 250 ribu. 100 juta 2,5 juta. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan perhiasan perempuan tidak ada zakatnya sampai beratnya 200 dinar. 200 dinar itu berapa? 200 dinar itu dihitung sekarang 850 gram, sekilo kurang seon setengah. Nah, ini pendapat yang kedua. Ibu yang sekarang punya gelang, punya cincin, punya anting, punya subang, tidak ada zakatnya sampai beratnya 850 gram. Kalau ada subang anting ibu asal dipakai merah muka, 2 on setengah, 2 on setengah. Sini setengah kilo. Itu baru dikeluarkan zakatnya. Nah, saya ulang balik. Pendapat yang pertama, keluarkan zakatnya sekali seumur hidup, tidak pakai nisab. Pendapat yang kedua, tunggu 850 gram baru keluar. Di antara dua pendapat ini Ustadz condong yang mana? Saya lebih condong pendapat pertama, keluarkan saja sekali seumur hidup. Karena kalau menunggu 850 gram tidak akan ada. Kalaupun ada itu orang yang kaya-kaya. Berapa orang lah yang punya emas sampai 850 gram. Jangan pakai perhiasan besar-besar. Yang pertama, kita khawatir ada begal. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Yang kedua, kita khawatir hati orang rusak menengok yang besar-besar. Nah, ini udah tahu orang ekonomi susah, mau hari raya, dipakai juga besar-besar. Jam berapa tarawihnya ya? Iya. Orang nengok itu, katanya sakit. Asal nampak, balik kita bang, sakit. Datang dokter memeriksa pakai balon ketek yang hitam. Oh, ini tinggi tensinya 150/180. Kok bisa naik? Ada makan buka puasa makan kambing? Tidak. Soto kambing tidak, gulai kambing tidak, sop kambing tidak. Kenapa? Menengok gelang besar betul. Jangan dipakai. Rupanya yang makai itu pun tidak pula emas, imitasi dari pasar bawah. Iya kan 2 kali kita rugi itu. 2 kali rugi. Rugi pertama mental kita terganggu, rugi kedua barang kawan imitasi. Na'udzubillah. Yang berhasil siapa? Setan. Tapi kadang setan ini tak salah juga. Aku tak ada menggoda kata setan, dia aja yang tergoda. Sikit-sikit salah setan, sikit-sikit salah setan. Padahal setan ini salahnya sikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat, syahadat sudah, salat sudah, puasa sudah, zakat sudah. Yang terakhir masalah haji. Sama tak haji laki-laki sama perempuan? Sama. Bedanya apa?
laki-laki tak pakai mahram, perempuan pakai mahram. Makanya waktu mau ngambil cop pisah, fan mahram, 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 mahram. Kata orang Saudi, mana mahram? Ah, ini mahramnya. Akhirnya karena tak ada mahram, mahram-mahroman lah mereka di situ. Yang muda-muda, Ustadz mau nggak jadi mahram saya? Gitu. Mahram. Disangkanya mahram sampai Indonesia. Dia tak tahu sementara cop aja. Mahram-mahraman. Pemerintah Saudi memakai pendapat wajib pakai mahram. Tapi pendapat Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, kalau perjalanan itu aman. Banyak perempuan-perempuan yang amanah. Perjalanan haji dan umrah, maka boleh tidak pakai mahram. Itulah maka kalau ada pertanyaan, Ustadz, saya mau pergi umrah, suami saya tak mau berangkat. Saya berangkat sendiri boleh apa tidak? Perjalanannya aman, trapelnya terpercaya, ada security polisi di mana-mana. Di kelompok gelombang itu satu bis 50 orang, banyak perempuan-perempuan yang amanah. Berangkatlah. Tapi kalau menimbulkan fitnah, berangkat rupanya dengan orang yang dulu. Mau berangkat sama siapa umroh? Sama itu. Siapa itu? Kawan sekolah dulu, kemarin ketemu waktu reuni buka bersama. CLBK, Cintolamo bersemi kembali. Jangan menodai tanah suci Makkah Al-Mukarramah, membangkitkan dosa, na'udzubillah. Nah, ini tentang masalah ibadah hajinya. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Yang keenam, perempuan bekerja. Udah habis tuh Pak Ustadz, haji kenapa Ustadz tambah? Tak ada menguap. Masalah perempuan bekerja pun dipermasalahkan. Ayat Al-Quran jelas, waqarna fi buyutikunna, perempuan jangan keluar rumah, di rumah saja. Perempuan tak bisa jadi wali kota, perempuan tak bisa jadi gubernur, perempuan tak bisa jadi anggota legislatif, perempuan tidak bisa berniaga, tidak bisa berkarir, di rumah saja. Ini dalilnya, waqarna fi buyutikunna, kamu di rumah saja. Lalu kata Syekh Atiyah Saqar, ada perempuan namanya Asma. Asma mengambil makanan onta, dijunjungnya di atas kepalanya, dan Nabi melihat dia. Nabi tidak marah. Seandainya perempuan tak boleh bekerja, pasti kata Nabi, hei Asma, pulang ke rumah. Tapi Nabi malah menolong Asma, membawakan ke rumahnya. Itulah dalil perempuan tetap boleh bekerja di luar rumah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Syarat pertama, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin, jangan berdua-duaan tanpa mahram. Yang kedua, la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan bersolek-solek jahiliyah. Yang ketiga, janganlah dia itu musafir tanpa ada orang 2, 3, 4, 5, 6, berdua saja musafir. Yang keempat, ada izin dari suami, dan izinnya memang tulus, suaminya memang tulus kasih izin. Karena banyak juga suami sekarang memberikan izin dalam keadaan tekanan yang luar biasa. Kita kasihan tengok laki-laki yang tertekan. Makanya angka kematian laki-laki sekarang cepat banyak. Karena ditekan luar biasa. Abang, kasih aku izin. Kalau tidak, kan bahaya. Oleh sebab itu maka kesimpulannya perempuan tadi, kalau dia tidak berdua-duaan, ada mahram, tidak bersolek jahiliyah, izin suami, maka silakanlah beraktivitas bekerja, baik, tak salah. Ustadz Somad, boleh saya pakai bedak? Apa salah pakai bedak? Mukanya pucat, pucat. Kalau sampai dia tak berbedak, jumpa kita di bawah, pingsan kita, macam sundel bolong. Dipakainya lah bedak warna kulit dia, tak apa-apa. Tapi sampai berlebih-lebihan gara-gara menonton sinetron Korea. Tengok muka orang Korea putih, awak hitam, akhirnya ditempelkanlah bedak keli 3 inci. Panas, luntur ke bawah. La'anallahul mutanammi wal washimat, Allah melaknat al washimat, minta buatkan tato. Wal mutashimat, wal washimat, tukang buat tato. Mutashimat, minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut, mencukur, membakar. Wal mutafallijat, mengotak-atik gigi dia otak-atik. Oh, jadi kalau gitu pakai kawat tak boleh Pak Ustaz. Merubah yang tak layak jadi layak boleh. Ada orang gigi tak layak, senyum dia kita pingsan, gitu, misalnya. Lalu dipakainya kawat, merubah yang tak layak jadi layak boleh. Merubah yang tak normal jadi normal boleh. Tapi yang sudah normal jadi abnormal,
Ini ya banyak orang pakai kawat. Dulu kita tahu kawat itu kan kawat duri untuk pagar. Sekarang gigi berkawat. Hari Senin ungu, hari Selasa hijau, hari Kamis merah, dipakai pink macam-macam. Ini kan macam tak ada kerja lain. Anak yatim tak sekolah tuh di panti asuhan. Kenapa duit-duit banyak ini tak dipakai untuk menyekolahkan anak yatim? Pergi ke sana, pesantren Darul Muqamah, Cepron, Politeknik Cepron, belok kiri terus nanti nampak pesantren Darul Muqamah. Jumpai 20 orang anak talang mama. Datang kami ke Ayah Hamdan Said, ya ini minta tolong, tak ada duit kata dia. Kalian kalau minta duit sama saya tak ada. Antarkan anak-anak itu ke pesantren gratis sampai tamat. Siapa yang mau mengasih baju, siapa yang mau ngasih uang THR, saya mau ngasih, datang ke sana, sekolahkan. Dulu alhamdulillah ada nama program GNOTA, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Mantap itu GNOTA. Sekarang hilang GN, tinggal OTA saja. Nah, oleh sebab itu maka santuni. Ini kumpul duit, pergi shopping sana, shopping sini, pergi sana, pergi sini. Habis, hilang. Tak ada orang mati bawa tas kulit. Tak ada orang mati bawa tiket pesawat. Tak ada orang mati bawa jurnal perjalanan negeri mana saja yang sudah kau kunjungi. Jalan-jalan sekali-sekali boleh, tapi yang paling bagus adalah mana anak sakai, mana anak talang mama, mana anak suku akid, mana anak. Saya alhamdulillah selama Maulana jadi wakil bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Merbau, Rangsang, Tebing Tinggi, beliaulah yang membawa saya dengan Ustadz Fauzi dari Pekanbaru naik speed kami sampai ke Meranti, masuk kami ke Kampung Sokop, sampai ke dalam. Saya tanya Pak, sampai di pelabuhan naik ojek kami. Pak ojek, pelan-pelan Pak ojek, pelan-pelan kata saya. Ya. Sampai di situ rupanya kepala desa. Perkenalkan Pak Ustadz Somad, ini adalah Bapak Kades kita. Itu yang saya tuju ojek tadi. Akhirnya saya dekati, Pak gimana? Untuk membasuh yang tadi yang salah. Saya tanya, berapa penduduk di sini Pak? 1000 orang. Di Kampung Sokop penduduknya 1000 orang. Yang Muslim berapa? 400. Yang 600 animisme, menyembah pokok kayu. Pokok kayu besar, diikat mereka daun-daun dengan kain-kain putih, di bawah ada dupa, belum lagi Islam. Itu ambil anak-anak mereka itu, pergi kunjungan ke sana, kunjungan ke tempat wisata, mantap, menengok danau, bagus, melihat puncak, tak salah. Tapi lihat ini, lihat nih anak-anak kita. Itu anak bangsa Riau asli Melayu punya, Melayu tua, suku Sakai, suku Talang, suku Akit, suku Laut, itu belum tersentuh. Saya hari Senin, saya setiap setahun 2 kali, bulan Februari, bulan Agustus akan ke sana. Dan untuk bulan nanti Idul Adha, kami akan menjual voucher, voucher untuk ibu-ibu, bapak-bapak, 2.400.000 tahun lalu, 2.400.000 satu ekor kambing. Kami tidak pernah bawa proposal, hanya jualan voucher di FB. Ustaz Abdul Somad, ada gambar saya dengan anak suku Talang, kami jual voucher satu kambing 2.400.000. Silakan beli. Tahun lalu alhamdulillah kami jual pakai internet, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, dapat 50 ekor kambing kami bawa ke Talang Mama. 50 ekor kambing. Tahun ini tak tahu entah dapat berapa. Yang jelas kami hanya iklankan, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iklannya di mana Pak Ustaz? Itu di Instagram yang followernya 2.800.000. Itu yang di FB fanpage followernya sekarang 1,1 juta. Nah, kita share. Ada kambing kiriman dari Hong Kong, ada kambing dari Jepang, ada kambing dari Amerika, ada kambing dari Inggris. Mereka ngirim semua. Jauh kambing, duit aja. Kambingnya itu tak kambing kita. Kami bawa 50 ekor kambing ke sana, masukkan ke kampung-kampung, sekaligus dakwah kita. Inilah yang paling bagus. Ini. Yang terakhir, yang ke-7. Hari 7, langit 7, bumi 7, kita tutup ke-7. Supaya pas sejam ceramah saya. Apa dia? Suara. Karena banyak orang menyangka suara laki-laki, enak aja laki-laki ngomong. Perempuan tak boleh bersuara. Sautul mar'ah aurat. Suara perempuan aurat. Akhirnya berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari Ibu Ketua Dharma Wanita. Tak ada lagi. Karena tak boleh bersuara. Padahal Aisyah bersuara mengajar murid-murid.
Padahal Nabi bersuara dan dia mengajar kepada perempuan bertanya. Lalu suara perempuan yang aurat itu suara yang mana? La takhda'ana bil qaul. Jangan perempuan bersuara mendesah-desah, mendayu-dayu, merayu-rayu. Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit. Didengarnya suara perempuan mendayu, mendesah, dia langsung error. Makanya perempuan jangan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana? Pekanbaru. Orang mana nih? Melayu, Riau. Gitu. Jangan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Riau? Nah, itulah penyebab perselingkuhan itu. Ada laki-laki ini yang dalam hatinya penyakit. Begitu didengarnya suara, jangankan suara ibu, suara Telkomsel benapsu deh. Assalamualaikum, pulsa Anda tinggal 300 perak lagi. Benapsu juga dengar tuh. Makanya kalau ibu-ibu baca marhaban barzanji, dulu orang Melayu akikah anak barzanji, mengayun anak barzanji, menikah barzanji, malam berinai barzanji. Barzanji itu isinya selawat yang suara-suara bagus. Ya tak apa-apa. Al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Allah bagus latihan anak kita. Kalau perlu nanti maulid Nabi adakan musabaqah barzanji seprovinsi Riau, laki-laki dan perempuan, dihidupkan lagi syiar maulid Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Nah, tak apa-apa. Grup nasyid sekarang sudah tergeser dengan keyboard tunggal. Pak Haji, Bu Ajah kalau udah nengok keyboard tunggal mengangguk. Kepala tak mengangguk, kaki bergoyang. Mengaji apa begitu? Coba hidupkan balik nasyid. Nasyid. Tapi katanya suara perempuan aurat. Apa pula aurat suara perempuan nasyid? Lagunya pun Bila Israel. Bila Israel. Ada laki-laki bernafsu dengar Bila Israel. Kalau ada laki-laki di Riau ini bersyahwat mendengar Bila Israel, ikek biar kami membawa ke kilometer seboleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 7 pembahasan kita. Yang 7 ini bukan batasan. Ini hanya sebagai sampel contoh saja. Adapun yang lain-lain tetap kita ngaji. Di Masjid Ar-Rahman ada acara. Anda bertanya, mufti menjawab. Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Dr. Mawardi Muhammad Saleh itu ahli fikih Riau. S1 fikih, S2 fikih, S3 fikih, 13 tahun di Madinah. Mengigaunya pun bahasa Arab. Yang kan itu saking hebatnya. Ngaji. Ustadz kita. Di sini ada fikih ibadah. Ustadz Samsudin Muir dari Kubu Rokan Hilir. Ada lagi namanya Ustadz Masriadi Hasan dari Kampar, khusus masalah fikih pernikahan, fikih keluarga. Ada lagi namanya Ustadz Hasbullah dari Indragiri Hilir, itu khusus masalah fikih ekonomi Islam, jual beli, gadai menggadai, kredit, hutang piutang, itu semua. Kredit panci, periuk, belanga, itu semua. Ibu yang ragu tentang panci sama teflonnya sama, itu tanya semua. Ini penting. Ngaji. Riau ini pusatnya para ulama-ulama, ustadz-ustadz kita. Mudah-mudahan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Pas 1 jam sudah saya ceramah. Ada pertanyaan-pertanyaan? Oh, banyak pula pertanyaan nih.